Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya dari Lembaga SDN Watu Prapa 3, Kecamatan Muling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4. Mohon izin untuk melakukan tugas lokakarya 3, yaitu mewawancarai tentang yang pertama, yaitu ambil pelajaran dan bayi mimpi. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Hanim SPD. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Watu Prapa 3, Kecamatan Muling. Apa saja yang menurut Ibu Kepala Sekolah praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini, yang sudah diterapkan di pembelajaran pada murid, khususnya itu di kelas-kelas, atau mungkin juga penilaian panjenengan sendiri tentang juga selain kelas, ada guru maba juga. Ya, praktek-praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru, ya saya sebutkan tadi, tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan. Memang ada beberapa guru yang kurang disiplin tadi, hadirnya siang, sehingga murid kurang istilahnya guru kurang terfokus pada siswa karena datangnya siang. Kemudian untuk guru yang disiplin ini sudah melaksanakan pembelajaran baik tadi. Contohnya tadi sudah disebutkan sebelumnya, sudah ada gotong royong, berpusat pada siswa. Kemudian meskipun pandemi masih diselipi dengan kayak ekstrakurikuler, misalnya mengaji. Kemudian ada keterampilan-keterampilan sedikit yang diberikan meskipun melalui daring. Kadang-kadang guru yang melakukan guling, istilahnya guru keliling, dari beberapa siswa itu nanti dikelompokkan ke rumah siapa, gitu bergantian. Nah, itu yang saya anggap pembelajaran yang baik sudah dilakukan di masa pandemi. Nah, ini pertanyaan yang pertanyaan. Ibu Kepala Sekolah mempunyai keinginan, pandangan ke depan guru kita, khususnya di SDN Watu Prapa 3 ini, ingin menjadi seperti apa yang paling ingin Ibu Kepala Sekolah wujudkan? Ya, tentunya ingin guru-guru SDN Watu Prapa 3 meskipun SD terpencil itu juga mempunyai prestasi tidak kalah dengan SD-SD yang ada di kota. Nah, untuk menuju guru-guru yang berprestasi, kembali ke pertanyaan yang tadi, harus mengembangkan diri. Nah, apalagi sekarang ada CGP seperti yang Pak Jainul ikuti. Nah, saya menginginkan guru-guru SDN Watu Prapa ini nanti kalau ada kesempatan mengikuti seperti Pak Jainul, sehingga SDN Watu Prapa 3 ini meskipun SD terpencil tergerak, kemudian berkembang seperti SD kota. Tidak kalah lah istilahnya SD terpencil. Nah, buktinya sekarang saya belum berkeinginan, Pak Jainul sudah memunculkan CGP. Nah, itu sebagai contoh, dan ini cambuk buat saya. Saya harus bisa mencambuk untuk teman-teman guru yang lain supaya mengikuti jejak Pak Jainul, sehingga tidak seperti zaman-zaman dahulu kala pembelajarannya hanya seperti itu saja, tidak ada perkembangan sama sekali. Mungkin ada masukan khususnya bagi saya atau saran bagi saya pribadi selama saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 4 di SDN Watu Prapa 3. Menurut saya Pak Jainul itu sudah bagus ya dalam mengikuti CGP ini. Hanya saja kurang ada komunikasi dengan teman sejawat, kurang. Maksud saya gini, apa yang sudah Pak Jainul dapat, monggo ditransfer ke teman-teman, sehingga teman-teman ini ada greget
untuk mengikuti jejak Pak Jainul. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran. Kalau saya perhatikan Pak Jainul sudah mulai bagus, baik dengan mengikuti CGP ini. Karena apa? Siswa di kelas itu kalau saya perhatikan itu merasa senang, nyaman, dan punya keinginan kapan saya diajak Pak Jainul lagi. Itu. Nah makanya kekurangannya itu tadi tolong ke teman-teman ditransfer sehingga teman-teman itu ya bisa mengikuti. Di samping mengikuti CGP, ya maksudnya mengikuti pembelajaran sehari-harinya. Jangan lupa, Pak Jainul termasuk orang yang disiplin. Hadirnya pagi. Nah ini yang belum bisa diikuti oleh teman-teman di Watu Prapatiga selama saya menginjak di SD Watu Prapatiga. Memang saya rasa memang itu PR yang sangat ya bukan dikatakan mustahil, tapi kita pasti bisa kalau untuk disiplin itu. Tinggal kita bagaimana caranya untuk apa ya, strategi seperti apa kan gitu. Terima kasih atas semua jawaban dan juga masukan saran terhadap saya pribadi, dan ini kedepannya insya Allah akan menjadi hal yang sangat baik dan positif untuk saya sebagai guru di masa yang akan datang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya dari Ibu Kepala Sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa, saya dari SDN Watu Prapatiga, calon guru penggerak angkatan 4. Di sini saya akan melakukan wawancara atau tugas untuk loka 3 dengan teman sejawat. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, yang satu ambil pelajaran, yang nomor 2 adalah gali mimpi. Monggo, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Yahya, salah satu guru di SDN Watu Prapatiga, tepatnya guru bidang pendidikan agama Islam dan guru. Untuk pertanyaan yang pertama, ambil pelajaran. Apa yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid? Tantangannya, setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Satu dengan yang lain. Tantangannya bagi seorang guru, bagaimana pandai memilah dan memilih, kemudian memberikan arahan kepada mereka yang agak tidak sama karakter. Sehingga nanti suatu tujuan akan dicapai, kita dapat bisa Selanjutnya adalah pertanyaan tentang Bapak Ibu akan menjadi guru yang seperti apa di masa yang akan datang? yang menjadi panutan Panutan, ya, kepada anak didik kita. ya, Kemudian apa yang sekarang kan eranya sudah globalisasi. iya. Hanya anak-anak hanya diberikan gambaran, bisa menciptakan sendiri Kreativitas. karena bisa mengembangkan kreativitasnya sehingga ilmu yang akan didapat dengan di berbagai sumber, misalkan melalui internet, melalui media yang lain, anak-anak bisa mengembangkan ketika diarahkan oleh seorang guru. Sekiranya anak-anak bisa menerima apa yang dilakukan oleh guru, kemudian bisa mengembangkan. Sudah cukup itu yang bisa kita lakukan atau laksanakan dalam mediasi wawancara ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 ini sangat apa istilahnya ya, memberikan motivasi dan inspiratif bagi saya pribadi atas jawaban-jawaban dari Abah ya, terutama. Jadi nanti ketika saya pribadi melakukan pembelajaran di masa yang akan datang, inilah hal yang saya akan lakukan. Feedback dari guru-guru teman sejawat ini
yang akan menjadi tolak ukur saya keberhasilan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Abah Yahya karena sudah bersedia untuk menjadi motivator atau menjadi responden saya sebagai guru calon penggerak angkatan 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Zaidul Mustafa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya dari lembaga SDN Watu Prapatiga. Di sini saya akan melakukan tugas Loka 3, yaitu untuk mengambil atau mewawancarai tentang apa itu yang namanya ambil pelajaran dan gali mimpi pada teman sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Mas Huda. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Watu Prapatiga. Terima kasih. Yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid. Untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, sebenarnya banyak sekali tantangannya. Tapi yang bisa saya lihat selama ini, satu, guru itu harus telaten. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang dari guru kan bisa ngapain aja kan bisa. Tapi kalau untuk ke murid, itu kan guru harus telaten. Kadang kan kemauannya murid kan berbeda-beda kan, hobinya juga berbeda-beda, keinginannya juga berbeda-beda. Nah, jadi kita harus sebagai guru butuh ketelatenan. Yang kedua, kita harus memahami dan mengenali setiap karakteristik murid itu sendiri. Ini kesukaannya apa, ini kemauannya apa, ini keinginannya apa, itu kita harus tahu. Dan seperti yang kita tahu, untuk memahami karakteristik ini sangat sulit, apalagi di masa pandemi sekarang, yang masuknya 50% lah, yang 50%-nya daring. Nah, kalau daring kan kita kan sangat sulit untuk memahami karakteristik setiap murid itu sendiri. Gitu. Terus untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu akan menjadi guru yang seperti apa pada masa yang akan datang? Di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, panjenengan ini mau menjadi guru yang seperti apa? Saya. Semuanya insya Allah ya. Ya, semuanya insya Allah punya keinginan yang sama. Dan semoga keinginan itu tidak hanya menjadi keinginan, tapi nantinya benar-benar akan kita wujudkan. Satu, saya ingin menjadi guru yang disiplin, ya, disiplin dalam berbagai hal ya, yang berhubungan dengan kewajiban kita. Yang kedua, menjadi guru yang aktif. Ya. Yang ketiga, kreatif. Bagaimana kita mengolah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bukan menjadi beban bagi anak-anak. Yang keempat, inovatif. Ya, jadi kalau guru yang inovatif itu kan ono ai akali gitu. Yang kelima, saya ingin menjadi guru yang inspiratif. Inspiratif. Ya, yang bisa dibuat contoh untuk anak-anak. Walaupun saya sendiri secara pribadi tentu saja masih banyak sekali kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna. Tapi paling tidak di depan murid kita harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik untuk anak-anak. Memang untuk keinginan atau sebuah mimpi itu kita harus bukan hanya kita ngomong, istilahnya hanya berbicara, tapi paling tidak kita itu ada sebuah usaha dari awal. Bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut? Dan juga untuk yang jawaban dari mimpi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa dari semua jawaban yang dikatakan panjenengan itu, kita semua itu ingin terwujudnya pembelajaran yang sangat-sangat berguna bagi anak didik kita di sekolah SDN Watu Prapatiga khususnya. Jadi bisa bermanfaat di masa akan yang datang. Terima kasih, saya sampaikan sudah bersedia menjadi responden. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4, dan semua jawaban dari jenengan itu bisa
bisa menjadikan feedback atau umpan balik bagi saya di masa yang akan datang. Saya akhiri, saya Zainul Mustafa dari SDN Watu Prapat 3, calon guru penggerak angkatan 4, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 di SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan respon atau wawancara terhadap murid khususnya di kelas 5. Monggo diperkenalkan Mas dan Mbak. Pertanyaan yang pertama, santai, rileks. Untuk Mbak Putri yang ambil pelajaran, menurut Mbak Putri, apa yang paling menyenangkan ketika di kelas belajar, proses belajar di sekolah selama ini? Pelajaran tema, apa yang ada di tema tersebut yang paling menyenangkan? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah itu selain itu apa? Yang paling menyenangkan. Yang merasa Mbak Putri itu senang sekali ketika mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi Mbak Putri itu merasa apa nih? Mau pelajaran itu lagi gitu. Olahraga. Olahraga apa yang paling menyenangkan? Apa? Bermain? Apanya Manarwa? Apa? Bola tembak? Selanjutnya adalah, apakah kamu kesulitan dalam belajar di kelas? Sulit enggak kalau belajar di kelas? Apa yang kalian inginkan? Saya keteroe kan? Saya keteroe belajar di kelas itu apa lagi? Tapi yang seperti apa? Nah, bercanda tapi serius. Berarti apa itu namanya, bermain di kelas. Tapi dalam pelajaran ya. Seperti kemarin itu, apa yang sudah kalian dapatkan ketika melihat tayangan-tayangan tersebut? Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana cara untuk melihat yang di layar kemarin? Ingin ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pelajaran tersebut ya secara maksimal tentunya. Terus kemudian pertanyaan yang nomor 4 ini ya. Ambil pelajaran. Apakah orang tua kalian berdua ini sering membantu dalam belajar? Enggak pernah. Kok enggak pernah? Kenapa? Sibuk bekerja. Siapa yang sibuk bekerja? Ibu, bapak. Nah, terus kalau tidak membantu, apa yang Mbak Putri lakukan kalau ada kesulitan PR? Gitu. Bertanya ke ibu, kakak. Oh, terus untuk Mas Dani gimana? Sama. Punya kakak ya kamu ya? Diajarkan. Ceritakan gimana kalau ngajar. Kata-katanya gimana? Kata-kata yang diajarkan. Kalau ada kesulitan, gimana kalau minta? Kalian kalau mau minta untuk ingin diajarkan gimana? Hah? Iya itu ya. Kalau Mbak Putri gimana? Sama gimana? Coba katakan. Oh, jadi diajarkan nanti ya. Tugas loka karya itu apa itu? Calon
Penggerak angkatan 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dulu, Watu Prapatika. Tak getak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya calon guru penggerak angkatan 4 di SDN Watu Prapatika. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit wawancara terhadap murid-murid di SDN Watu Prapatika. Monggo perkenalkan dulu. Nah, saya Rizal Jamil dari kelas 4 dari Guru agama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid dari kelas 4 SDN Watu Prapatika. pertanyaan yang pertama untuk Mas Wahyu. Menurut Mas Wahyu, apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Karena bisa mengikuti pembelajaran. Senang? Ya. Kepentingan saya. Senang yang seperti apa? Senang bisa Eh, jalan-jalan ke kelas. Dalam kelas. Terus untuk Mas Jamil gimana? Senang dapat belajar. Senang dapat belajar. Senang belajar. Iya. Ya. Untuk Mas Wahyu, apa yang sebaiknya Bapak atau Ibu guru lakukan agar kalian berdua ini, khususnya di kelas 4 ya, itu lebih semangat dalam belajar? Saya sudah terlalu semangat mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan Bapak Guru. Waduh, terlalu semangat ya? Iya. Masya Allah. Untuk yang Pak Mas Jamil gimana sih? Senang dalam belajar, saya dapat mendapatkan belajar dapat bersenang. Dapat bersenam, senang toh ya? Ya, Belajar juga, senang kan ya kalau belajar di kelas ya? ya. Apa yang ingin lebih dipelajari kalau di dalam kelas? Yang paling ingin seperti apa? Senang dapat kelas, senang dapat belajar, melakukan pembelajaran olahraga. Oh, ingin olahraga seperti apa? Olahraga seperti Senam, bola, main bola, bola apa saja? Banyak ya? Bola tembak, suka bola tembak, banyak sekali. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pelaksanaan banyak lagi ya. Harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa yang diinginkan dari pelajaran dan juga mimpi itu kalian hanya ingin bersenang-senang, tapi dalam artian masih dalam tahap belajar ya, gitu ya. Terus saya ucapkan terima kasih kepada Mas Jamil dan Mas Wahyu yang bersedia bersedia untuk memberikan jawaban atas tugas dari khususnya saya pribadi. Pak Zainul ikut apa ini namanya? Ya ini. Ya apa itu? Tugas calon penggerak angkatan 4. Oh ya. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan yang lainnya dulu. Watu Prapatika. Tak getuk-getak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Zainul Mustafa, saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Khususnya saya ada di Lembaga SDN Watu Prapatiga. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan atau tugas Loka Karya 3, yaitu visi seorang guru penggerak dengan ibu wali murid di sekolah saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriwati Ningsih dari Desa Watu Prapat. Saya selaku wali murid dari anak saya yang bernama Ahmad Syahrial yang berada di kelas 3. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sriwati yang bersedia atau berkenan membantu saya pribadi ini untuk melakukan tugas. Apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Saya menginginkan kepada Bapak atau Ibu guru yang berada di sekolah SDN Watu Prapatiga untuk lebih banyak memberikan ilmu-ilmu baru bagi anak-anak kami serta perlahan mengubah perilaku mereka. Maksudnya di sini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, Ya. akan tetapi juga lebih mendidik anak-anak kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Budi pekerti berarti ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar, baik di rumah ataupun di sekolah? Dukungan kami yang dapat kami berikan di rumah, kami mendukung dengan secara moral dan materi. Materi. Oke, mungkin bisa dicontohkan moralnya seperti apa? Morilnya seperti memberikan ujian atau motivasi agar anak-anak kami itu mau belajar dengan rajin. Selanjutnya, untuk dukungan materi ini, Dukungan materinya berupa memenuhi kebutuhan anak, berupa seperti membelikan seragam, memberikan alat-alat tulis yang lengkap, itu memenuhi serta membelikan buku-buku pendukung. berarti di semua lembaga ini kan gratis Bu ya, tidak ada pungutannya. Nggih. Yang pertama, apa harapan Ibu agar proses belajar dan mengajar di sekolah semakin berdampak kepada murid? Harapan dan keinginan saya atau keinginan kami sebagai orang tua menginginkan anak-anak kami itu menjadi anak yang soleh-solehah, beriman, bertakwa, dan berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, apa dukungan yang bisa dilakukan oleh Ibu agar proses belajar dan mengajar lebih berdampak kepada murid? Saya kalau di rumah saya selalu terlibat dalam anak saya waktu belajar. Saya selalu melibatkan diri karena dengan anak ditemani dalam belajar, anak semakin semangat. Ya, semakin semangat dan juga merasa lebih diperhatikan. Mungkin bisa diberikan contoh hal seperti apa ketika jenengan sebagai wali murid ini memberikan pengajaran di rumah? Selalu melatih anak-anak saya itu seperti pembelajaran yang sudah diberikan dirinya di sekolahan, anak saya kurang paham, saya ikut mengajari di rumah. Mungkin terkait tentang apa semua yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, adakah mungkin saran atau masukan terhadap sekolah kita ini, terutama di SDN Watu Prapatiga, khususnya untuk guru-guru di sekolah kita dalam mengajar?
Mungkin ada masukan-masukan, mungkin atau mungkin saran. Kami sebagai orang tua meminta kepada Bapak Ibu guru untuk lebih apa itu Lebih baik mungkin. lebih memperhatikan anak-anak kami. Kalau memang salah, saya untuk legowo dalam Iya. menerima hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena itu semua juga demi kebaikan anak kami. Sudah itu cukup. Saya akhiri tentang apa itu namanya tugas soloka hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sriwati Ningsih yang bersedia sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan jawaban dari tugas hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki kok badan yang bungkona siapa? Ibu Putri. Sebadan yang waktu prapat wawancara atau tugas soloka karya 3 calon guru penggerak angkatan 4. Pertanyaan saya pertama, Darma tanggapannya sampean terhadap Putri neng sekolah belajarnya? Bagus dalam hal apa? Iya. Iya. Tata tertib. Terus apa tantangannya orang tua? Terus selama ini Putri jadi juara? Juara 2, Pak. Alhamdulillah. Berarti kan beda oleh Bu ya. Terus dukungan orang tua ada remah Bu terhadap Putri di sekolah? Iya, dukungannya. Aku masih minta aja lah, Pak. Itu anak pinter belajar benarnya gitu, Pak. Iya. Pokoknya bantu kan? Bantu, Pak. Bantu. Soalnya kakak tak bantu membelajar. Terus tentang mimpi. Apa harapan sampean sebagai Ibu Putri agar proses belajar dan mengajar di sekolah semakin baik? Usahanya orang tua. Oh iya. Terus dukungan, apa dukungannya? Sarana, Darma. Terus badan je masukan dari guru-guru untuk guru-guru neng waktu perapat. Apa masukannya? Beda saran. Saran untuk guru apa? Terima kasih loh Bu. Sama guru bimbingkan anak, Pak. Ya. Pinter Ya. belajar itu, Pak. Ya. Moca itu. Oh. Apa strategi deh sampean? Sampean apa biasanya? Ya lebih ketat. Ketatnya apa? Ngomong apa? Ya lebih ketat, disuruh belajar, suruh gak bermain. Mulai jam berapa nak bermain ini? Ya mulai pulang sekolah itu Pak, suruh belajar dulu. Ya tuh Pak. Terus pas kalau sudah belajar nggak apa-apa. Kalau yang menurut sampean guru ndek kene iki ya apa ngajari? Api. Iya. Ono oleh tapi nang Iya. murid ya. Terus orang tua iki kan jenenge mendukung Bu ya, pasti ini kan ono kaya apa ya istilahnya, bayar ndak sekolah saiki? Ndak ya, kan ndak bayar. Terus apa tanggapane sampean sebagai orang tua
tangkepan sebagai orang tua nek belajar di sekolah ya Bu, tangkepan itu kayak masukan bagi guru, bagi pelajar atau pendidik agar ngajari ini luwih apik lah di rumah. Anaknya. Iya, anaknya sampai ini merasa gimana setelah sekolah ini loh, hasilnya itu gimana? Beda keluhan, biasanya kan beda keluhan Bu, engkau ya tak bisa deh. Dan tidak ada keluhan kalau ke saya Pak. Biasanya siapa ngeluh nih? Apanya? Yang ngeluh enggak tahu ngeluh. Enggak, anaknya. Berarti anaknya sampean ini rajin Bu ya. Le sekolah Bu ya. Ono kemajuan tadi Bu ya. Yang mudah-mudahan terus rajin. Depannya. Wis itu tok yang bisa saya sampaikan untuk tugas hari ini. Siapa Bu jenenge sampean? Buat tim ya, buat tim waktu prapat 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.